Shalom. Ya, pada hari ini ya kita beribadah Natal. Pertama-tama saya sebagai gembala beserta istri dan segenap pengerja GBH of Grace mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021, tahun pemulihan dan tahun promosi dari Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan ya dengan berjudul God Greatest Love, ya. Kasih Tuhan yang terbesar, ya. Saudara, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan beribadah untuk merayakan Natal, ya. Saudara, tahun ini banyak umat Tuhan yang kehilangan gairah untuk merayakan Natal. Bahkan untuk beribadah pun sudah kehilangan gairah. Karena apa, saudara? Selama setahun ini sudah banyak ya gereja yang tidak mengadakan ibadah tatap muka. Sedangkan untuk online itu kadang-kadang jemaat ogah-ogahan ya. Banyak jemaat ikut streaming ya, ikut online, buka sebentar tutup lagi ya, pergi ke mall, lagi makan-makan, jalan-jalan. Sebenarnya saudara, ibadah online sangat sulit untuk diikut sampai selesai. Banyak godaannya, karena HP banyak ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Maka banyak godaannya. Sedangkan di tahun 2020 ini, ya gereja-gereja banyak ditutup karena ada COVID-19. Dan di sisi lain, jemaat Tuhan banyak mengalami berbagai penderitaan. Kesusahan hidup, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit. Jadi tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita semua. Bagi seluruh penduduk Indonesia, Jakarta juga demikian saudara. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk merayakan Natal bagi kita semua. Ya. Jadi saudara, Natal adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka judul pada hari ini adalah God's Greatest Love. Kasih Tuhan yang terbesar. Natal adalah puncak dari kasih Allah kepada kita. Puncaknya di mana? Dia memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi kita, saudara. Mari kita belajar ayatnya, saudara. Ayat ini ya sangat terkenal, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayat ini terkenal dan terpenting di antara seluruh Alkitab saudara. Karena Alkitab saudara yang tujuannya adalah ini, keselamatan. Keselamatan. Dan ayat ini yang kita bahas, akan saya bagi 3 poin yang kita bahas saudara. Kita bahas ayat ini saja saudara. Saya percaya kita semua akan mengerti apa artinya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, begitu besar, so love, sangat besar, sangat mengasihi, sangat kasih yang tidak ada tertandingi saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Mana ada orang mau mati bagi kita? Tidak ada saudara. Mana ada orang atau musuh kita mati bagi kita? Ketika kita berdosa melawan Tuhan, justru Tuhan memberikan anaknya kepada kita yang masih hidup dalam dosa. Tidak ada kasih demikian. Dan Allah adalah kasih dan sangat mengasihi manusia. Bahkan sejak awal pun Allah mengasihi manusia dan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbaik dan memberikan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Kita bisa belajar dari penciptaan manusia yang pertama, ya kan? Yang pernah terang, terus kerawala, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan bintang, binatang di laut, di udara, yang terakhir adalah binatang di darat dan manusia. Manusia yang terakhir diciptakan bukan berarti Tuhan tidak mementingkan manusia atau manusia tidak berharga. Justru manusia diciptakan di hari yang terakhir. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Menciptakan terang dulu, ya kan?
habis itu burung di udara, binatang, tumbuh-tumbuhan. Coba kalau manusia dulu gimana? Kan gelap, gak bisa jalan. Atau mungkin udah ada terang, udah ada bumi, udah lautan, daratan, tapi gak ada tumbuh-tumbuhan atau hewan. Manusia mau makan apa? Mau puasa. Tidak saudara, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, air, darat, ya kan? Binatang semua diciptakan oleh Tuhan dulu. Segala yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa diciptakan dulu. Baru terakhir adalah manusia. Saudara, kita jangan khawatir saudara. Kalau Tuhan menciptakan manusia, pasti bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Banyak orang di tahun 2020 ini, mereka digoncang oleh COVID-19, pekerjaan jadi kurang baik, bahkan ada yang di PHK, ada yang masuk sehari libur. Waduh, banyak yang bangkrut, banyak yang tutup usaha. Saudara, sangat berat tahun ini. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita seharusnya tidak perlu khawatir. Sebab kalau kita khawatir, kita cemas, kita takut, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang terbaik dari segala ciptaan lainnya. Apa buktinya? Kita belajar saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat saudara, berfirmanlah Allah, baiklah kita, ya, manusia diciptakan, ya, terbaik. Allah adalah Elohim. Elohim itu jamak, El itu Allah, ya kan? Elohim adalah kata jamak dari El, dari Allah. Bukan berarti Allah tiga, Allah tunggal saudara. Ya, jadi lebih dari satu. Sebelum kita diciptakan, Allah berunding, Allah bersepakat, marilah kita. Ketika Allah menciptakan binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, Allah nggak berunding. Tetapi Allah berunding dulu ketika menciptakan kita. Mengapa? Karena Allah akan memberikan terbaik, ciptaan yang beda, ciptaan yang terbaik, yaitu kita. Maka dia berunding. Untuk apa saudara? Diciptakan, kita diberi roh. Roh Allah. Nggak ada binatang punya roh. Kalau mati sudah selesai. Kalau kita mati, roh kita kembali kepada Tuhan. Dan Allah memberikan kita kuasa, ya kan? Kuasa untuk menaklukkan. Saudara, mengapa kita spesial? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita punya perasaan, punya roh, punya karakter Tuhan. Itulah spesial saudara. Tidak ada binatang punya roh. Kalau mati sudah selesai. Kalau kita mati, roh kita masuk ke surga, kembali kepada Sang Pencipta kita saudara. Jadi kita spesial, diciptakan spesial oleh Allah. Maka kita jangan khawatir. Kalau Allah punya sesuatu yang terbaik, the best, pasti dipelihara dengan baik. Kalau kita punya barang yang baik, atau berlian lah, atau emas, atau jam mahal, gak mungkin setiapnya kalau berlian taruh di meja makan. Gak mungkin kan? Gak mungkin kalau jam mahal taruh di toilet, kita pergi aja. Gak mungkin. Kita pegang terus kalungnya, begitu selesai, waduh, masukin ke box, dikunci. Masuk gede lagi dikunci, masuk kamar, lemari dikunci. Kita keluar kamar, dikunci lagi. Supaya aman, dipelihara dengan baik, dilap, dan dibersihkan, shiny. Kalau kita punya barang berharga, pasti kita perhatikan, kita pelihara, kita simpan dengan baik saudara. Demikian juga Allah. Kita ada berharga di mata Tuhan. Ciptaan yang baik. Waktu menciptakan pun Allah juga berunding saudara. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berada di bumi. Saudara, bayangkan. Manusia diciptakan tidak hanya segambar serupa dengan Tuhan. Tidak hanya diberi kuasa untuk menaklukkan semua hewan ciptaan Tuhan lainnya. Tapi Allah berfirman kepada manusia bukan dengan hewan.
Allah tidak pernah berfirman pada binatang, tapi kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita diberi kuasa. Makanya saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyangkan anaknya, mengirim ke dunia supaya kita selamat. Karena kita ciptaan Allah yang sangat berharga. Ketika Adam dan Hawa pun dia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi. Adam dan Hawa kita telanjang. Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Saudara, Allah mengasihi kita. Bahkan ketika Adam dan Hawa berdosa, sampai Tuhan juga kirim nabi-nabi yang banyak. Nabi-nabi banyak sekali untuk memberitakan keselamatan. Tapi banyak orang tidak mau percaya, saudara. Tuhan ingin kita harus percaya Yesus. Nabi-nabi demikian. Datang ke bangsa Israel untuk memberikan keselamatan. Tapi banyak yang menolak. Seperti kita, saudara. Kalau kita orang tua misalnya, kita ada masalah anak, dan anak itu pergi entah kemana, nggak pulang-pulang. Suatu saat kita dengar, Pak, anak bapak kecelakaan di rumah sakit. Kira-kira kita datang nggak, saudara? Enggak, ngapain, udah minggat kok. Ngapain kita diurusi lagi? Kan sudah pergi. Gak mungkin, saudara. Kita walaupun anak udah pergi, menolak orang tua, melawan orang tua, kita orang tua dengar anak kita kecelakaan. Pasti kita buru-buru datang menengok. Karena Bapak selalu mengasihi anaknya. Apalagi Bapak di surga. Seperti contoh anak yang hilang. Ya kan? Ya Alkitab. Tapi sekarang juga banyak bapak yang hilang, saudara. Ada bapak yang hilang. Kalau bertemu tolong hubungi HP ini kan. Sekarang kalau anak yang hilang misalnya, saudara. Ya kan? Dia minta warisan. Mereka foya-foya. Ya kan? Terus sampai hartanya habis. Di luar sana jauh. Dan anak itu kelaparan, saudara. Akhirnya dia ingat akan kasih bapaknya di rumah. Dan dia pulang. Bapak itu, saudara, menyambut dari jauh, lari kepada anaknya. Dipeluk anaknya. Anakku yang hilang telah kembali. Yang mati telah hidup kembali. Dan bapaknya berikan cincin yang terbaik. Jubah yang terbaik. Pesta yang terbaik. Untuk anaknya. Kenapa? Bapak itu selalu mengasihi anaknya, saudara. Ya. Jadi kita kalau Bapak di dunia mengasihi kita, apalagi Bapak di surga. Kadang-kadang kita kurang percaya. Dan Natal ini adalah puncak kasih Allah dengan memberikan Yesus anaknya. Saudara, kita jangan tunggu-tunggu lagi. Hari ini tentukan bahwa Yesus dikirim oleh Bapaknya untuk mati bagi kita supaya kita tidak binasa tapi berhidup yang kekal. Lucifer, tahu Lucifer? Ya, jangan jadi Lucifer ya. Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, Allah tidak mengirim anaknya untuk mati bagi Lucifer. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, Allah mengirim anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk supaya kita selamat, saudara. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kita bahas, saudara. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. That he gave his only begotten son. Inilah bukti Allah mengasihi manusia. Dia tidak berfirman saja, nggak ngomong saja, tapi telah mengaruniakan anaknya. Telah, ada sudah dilakukan, lampau. Ya. He gave adalah past tense. Sudah terjadi masa lampau, sudah dilakukan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ciri mengasihi orang adalah memberikan terbaik. Allah mengasihi kita, maka memberikan kita yang terbaik. Yesus anaknya. Hanya satu-satu yang dimiliki untuk kita, saudara. Kita jangan sekali-sekali nolak Tuhan. Jangan nolak Yesus. Kita di dunia aja, ayah di dunia kalau anaknya minta roti gak mungkin kita kasih batu. Kalau kita minta ikan gak mungkin bapak kita mengasihi ular. Apalagi bapak di surga. Ciri
Mengasihi adalah memberikan yang terbaik. Contoh, misalnya saudara yang cowok kalau punya pacar, ya kan? Atau cewek yang punya pacar, cowok ya kan kesian. Terus pacarnya pelit, ya kan? Sangat pelit, ya. Padahal bilangnya aku cinta kamu, aku mengasihimu, laut aku seberangi, gunung aku daki. Tapi gerimis I am sorry. Waduh. Gerimis I am sorry. Bagaimana mengasihi? Kalau ngomong gampang. Waduh, gunung aku daki, hutan aku masuki, bahkan samudra aku seberangi. Baru gerimis yang kok nggak datang. Gerimis, ntar ya, tunggu reda. Waduh, yang tolong dong, jemput aku di kantor, lagi sibuk, emang gak ada Grab? Kan banyak Grab, ya kan? Yang antar aku dong ke dokter. Ngapain dokter? Udahlah pergi sendiri, Grab aja. Itu gak mengasihi saudara. Kalau kita mengasihi pacar kita, pasti kita harus benar-benar siap sedia. Perhatian penuh, ya kan? Dulu waktu saya pacaran sama Bu Ida, waduh. Saya sampai kebanjiran. Mau ngapain aja kebanjiran. Motor sampai roda tenggelam, saya tuntun saudara. Waduh, dingin, kehujanan. Habis cinta gimana kan? Kalau cinta jangan ngomong aja. Kita hujan. Pakai jas hujan sampai basah kuyup, jaketnya basah sampai roda ban tenggelam. Akhirnya kita bersandar dekat KFC. Saya nggak sampai karena apa? Mogok. Tapi Mina sudah berusaha tengah jalan mogok, bannya udah tenggelam. Itu begitu saudara. Udah tahu mau hujan, terabas. Tahu Pak Banjir, terabas. Bener mogok saudara. Minimal sudah membuktikan bahwa kita sudah berusaha saudara. Ya, jadi kalau saudara diajak pacar ya, yang sekali-sekali makan dong di luar gitu kan. Terus kalau cowok sudah bilang ini, ngapain makan di luar? Mahal. Waduh saudara. Apakah ada gini, ada nggak misalnya, yuk makan di luar udah lama kita nggak makan di luar. Oke yuk, kamu ambil nasi piring, kita bawa keluar yuk makan di luar. Itu pelit saudara. Kalau cewek-cewek bilang pacarnya, yuk yang makan di luar sekali-sekali. Coba kamu ambil piring lauk, yuk makan di luar. Adem di sana di luar. Itu kebangetan. Itu pelit. Nanti kalau di mall nih, cari yang paling murah banget. Food court yang paling ujung. Ya kan? Terus habis itu saudara, yang pesan apa? Udah kamu gak usah, aku aja pesan sendiri satu loh. Saya gimana? Sepiring berdua. Waduh. Gimana minum Coca-Cola? Satu gelas berdua. Wah. Kalau nonton gimana? Satu popcorn berdua. Untung kalau beli tiket gak satu kali berdua. Kalau cowok kita, pacar kita, ajak nonton, beli satu tiket, wah gawat. Dia nonton kita di luar, tungguin saudara. Saudara, mau saudara, Pak, romantis Pak, sepiring berdua, segelas berdua, semua berdua, mau. Kalau mau saya doakan, saudara sudah dapat pacar yang demikian. Segala sesuatu sepiring berdua, makan berdua, ya kan? Itu bukan romantis pelit. Itu gak mau yang terbaik. Lebih baik putus deh saudara. Loh bener ya. Kan belum menikah. Jadi kan bisa banyak pilihan. Kalau pacarnya pelit gimana menikah saudara. Kecuali udah menikah baru pelit. Gak boleh ditinggal, dosa. Doakan Tuhan roh pelit keluar dari tangking roh pelitnya saudara. Gak boleh kita udah nikah pelit langsung Tuhan kata Pak Pendeta suruh tinggalkan saja. Ya gak boleh. Kalau sudah menikah ya didoakan ya. Supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Loh, saudara. Ya. Jadi ingat pacaran juga kita harus baik, mengasihi, perhatian. Yang aku meriang. Tunggu sebentar. Saya akan bawakan panadol. Wah naik motor. Wah kenapa panas? Kipasin. Wah gitu. Jangan panas. Beli panadol di warung tuh. Waduh. Saudara. Itu bukti bahwa pacar kita gak mengasihi kita. Kalau pacar kita mengasihi kita. Pasti kasih the best. Bukan berarti Pak gimana kalau gak punya uang. Ya kan? Kan bisa perhatian. Ya kan? Memang kasih hanya karena uang. Tidak juga perhatian. Ya kan? Tanyai yang gimana ada makan belum? Belum. Sama dong saya. Bukan diajak makan bilang sama dong sama saya. Yuk puasa bareng. Ya saudara ya. Jadi
Berikanlah pacar kita yang terbaik. Ulang tahun, kasih hadiah yang terbaik, ya kan? Bukannya soal nilai, saudara. Ya Anda juga boleh juga. Masa kita misalnya punya pacar kaya, masa ngasih cuman kotak kecil, ya kan? Kan sesuai dengan kondisi masing-masing. Semua bukan berarti karena uang, tapi perhatian, waktu, tenaga, bahwa dia selalu ada untuk kita. Tuhan kita juga demikian. Immanuel selalu ada bagi kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan beri yang terbaik. Bahkan untuk keselamatan, Tuhan beri anaknya. Kalau Tuhan tidak bisa memberi harta, emas, perak, permata, supaya kita selamat, tidak bisa. Harus anaknya yang mati bagi kita. Itu bukti. Sehingga yang mengaruniakan anaknya tunggal. Anak tunggal, anak satu-satunya, harta satu-satunya diberi untuk kita. Kalau Tuhan memberikan Yesus anak tunggal untuk kita, apalagi yang kita butuhkan, saudara, semua diberikan. Iya dong, yang terbaik diberikan kok, apalagi yang kita butuhkan. Tapi kita nggak percaya, tidak memberikan yang terbaik, saudara. Seperti Abraham, itu luar biasa sekali. Abraham itu bapak atau nabi yang luar biasa sekali. Hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Ketika Tuhan bilang gini, Abraham, berikanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasih, yang kau nantikan selama 25 tahun. Yang masih imut-imut, yang ganteng. Berikan untuk aku sebagai korban sembelih pembakaran. Disembelih, saudara. Bayangkan kalau dikasih jadi hamba Tuhan, mendingan Tuhan pakai deh anakku jadi hamba Tuhan untuk pekerjaan, mendingan kan. Berikanlah anakmu sebagai korban bakaran. Itu Abraham seperti disambar petir. Dia bunuh. Tuhan, apa nggak salah dengar? Coba sekali lagi Tuhan. Kupengku lagi banyak bolotnya Tuhan. Tuhan. Berikan anakmu sebagai korban bakaran. Apa Tuhan, apa Tuhan, apa Tuhan? Kalau kita bisa mengelak, oh itu salah ngomong. Ya kan? Tapi Abraham itu lebih mengasihi Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, Tuhan. Engkau minta sapi 1000 aku berikan. Domba 1000 aku berikan. Hartaku ambil semua. Tapi jangan anakku ini. Aku tunggu 25 tahun. Ini mujizat dari Engkau. Yang terbaik dari Engkau. Mengapa kau minta, Tuhan? Abraham tidak sedikit pun bilang demikian. Abraham cuman pagi-pagi ajak anaknya bawa kayu bakaran ke gunung, ya kan, untuk dipersembahkan. Ketika Abraham mau nyembelih anak itu, tunggu, tahan, jangan kau bunuh anak itu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Abraham hanya punya harta yang paling berharga adalah anaknya, diberikan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, jangan kau bunuh anak itu, aku siapkan gantinya. Kita kadang-kadang tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kadang-kadang, saudara, malas ke gereja, ya, membaca firman malas. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Coba kita renungkan. Tahun 2020 ini, udah ada hampir 12 bulan ini. Sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ingat, memberi bukan soal materi, bukan soal dana atau uang, bukan. Memberi artinya kita memberi terbaik, waktu kita yang terbaik. Ya kan? Beribadah dengan baik, berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Adakah kita? Sudahkah kita? Tapi kita habiskan tahun 2020 ini dengan mengeluh. Dengan menyalahkan Tuhan. Tuhan kok demikian? Kok aku ibadah pada engkau jadi umatmu? Kok berantakan hidupku? Aku dipecat, gak ada uang, gak ada penghasilan. Kok sakit gak sembuh-sembuh? Kita banyak mengeluh. Saudara, memberi bukan berarti kita harus kasih uang. Tapi adakah kita beri yang terbaik, yaitu waktu yang terbaik kita? Kalau belum sudah bertobat, hari ini, mulai malam hari ini, sediakan waktu 30 menit lah. Atau 1 jam, 30 menit cukup lah. Bagi saudara yang baru mulai. Untuk apa? Berdoa, ya kan? 5 menit, ya kan? Baca firman udah 20 menit. Doa amin sudah setengah jam.
Menyanyi sudah 15 menit. Kita nyanyi satu lagu nyembah itu 4-5 menit. Aturlah semacam itu untuk ketemu Tuhan. Kita tidak pernah memberikan waktu yang terbaik. Anak-anak muda di sini, ya, sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita melayani Tuhan? Pak, nanti Pak, ini saya kan lagi masih muda Pak. Masih energik Pak. Masih laris kalau kerja Pak. Lebih baik nanti Pak, cari uang dulu yang banyak. Udah kaya, udah gak laku kerja lagi, udah pensiun, udah tua. Baru saya untuk Tuhan Pak. Itu saudara sedang membutuhkan sisa-sisa. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga. Kita kata nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Waduh, ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat di surga bilang, pret. Gitu. Apa-apa, ku mau cinta Yesus, pret. Gitu. Habis gimana? Nyanyi kenceng, tapi ibadah males. Pelayanan males, saudara. Kita harus benar-benar mulai hari ini sediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita bisa pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, setengah jam aja minimal satu hari. Saya percaya pasti terjadi mujizat bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan disukakan, ini anakku nih. Waduh, anakku yang hilang telah kembali. Mau bersekutu, mau di hadiratku, mau menyanyi, mau menyembah, baca firman. Ini jagoan hebat nih. Ah gitu. Ya. Saudara, jadi kita harus benar-benar gunakan waktu sekarang. Selama kita masih kuat, masih energik. Ya. Pak, saya gimana kalau gak bisa di mimbar? Loh, gak bisa di mimbar. Bisa aser, bisa kolektan. Pak, saya gimana gak bisa musik? Saudara, kalau gak punya karunia musik, jangan main musik ya. Nanti tambah berantakan, saudara. Kemarin Bu Ida bilang gini, ini pemain drum gak ada. Udah kamu drum aja. Ya aku bisa aja asal pukul-pukul. Tapi jadinya apa? Gitu. Loh, kalau semua main musik saya bisa. Tinggal pencet-pencet aja, tapi gak ada artinya, gak ada bunyinya kan. Malah ngaco, ya kan. Kalau kita gak punya karunia, talenta di musik, jangan main musik. Kalau kita gak punya karunia di WL, jangan nyanyi. Kita pada kabur semua, ini nyanyi suaranya gak karuan. Ya kan. Jadi saudara, kita punya karunia apa? Pak, saya gak bisa di mimbar. Jadi aser lah. Kolektan lah. Pak, saya suka ngobrol berjam-jam. Jadi pemerhati. Jangan ngobrol ngalung itu gak ada gunanya bagi Tuhan. Lu ngobrol ngomongin orang melulu. Mana? Lu tengok kayak si Asyong. Tengok kayak si Acun. Tengok si Ame. Ya kan? Kenapa Tuhan? Dia lagi sakit, lagi susah. Tengok dulu ngobrol dia sejam, 2 jam terserah. Biar dia sakit terhibur, dikuatkan. Semuanya karunia. Loh, ngobrol banyak tuh karunia loh saudara. Gak gampang loh. Coba saudara, satu nih. Di sini ngomong. Bisa kakinya begini saudara. Gak bisa ngomong. Ngomong banyak tuh karunia. Itu kelebihan. Bener loh. Ada yang pendiam ya kan. Pendiam dari pemerhati, jangan ngawasi. Wah itu main HP, catat namanya. Itu ngobrol. Wah catat. Ya diam gitu aja. Semua ada yang harus diberikan Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda saudara. Amin saudara. Jangan tunggu tua, tunggu kanker 1,5 baru Tuhan. Pak doakan Pak. Kalau saya sembuh saya janji mau melayani di HOC Pak. Tuhan bilang apa yang mau berikan. Kamu juga gak bisa berdiri. Ya kan. Selang semua di wajahmu, selang semua gimana. Dulu waktu muda tawarin ibadah. Apalagi gak mau. Nolak terus. Tapi sekarang udah di ICU bilang, Pak tolong doakan saya. Saya mau bertobat. Saya mau melayani di gereja Pak. Saudara sedang memberikan sisa untuk Tuhan. Saudara sedang tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, anak yang tunggal. Saudara, coba kita renungkan. Kita jangan sampai tidak melayani Tuhan saudara. Tapi juga jangan ngawur. Kita ke bos kita, bos saya mau izin. Kenapa? Pelayanan bos. Oh ya gak boleh. Kerja yang baik, yang jujur, itu sudah pelayanan. Kesaksian bagi Tuhan. Ya, jangan kita bolos kerja, alasannya pelayanan gak boleh. Dulu ada orang, Pak saya mau izin bolos Pak. Supaya saya bisa melayani di sini. Jangan bolos karena pelayanan. Kamu kerja yang baik,
tepat waktu, jujur, setia, taat. Itu sudah pelayanan bagi Tuhan, kesaksian bagi Tuhan. Nah, Tuhan dipermuliakan melalui kerjaan saudara. Jangan kita alasan pelayanan terus bolos kerja, nggak boleh saudara. Jadi tahun 2020 kita renungkan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Waktu kita kah? Tenaga kita kah? Apa yang terbaik untuk Tuhan? Dana juga demikian. Pak, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya punya dana. Saya punya uang banyak. Juga bisa pelayanan. Dengan hartamu bisa memuliakan Tuhan. Yesus pun waktu pelayanan disupport oleh ibu-ibu soal dana. Mereka memuliakan Tuhan dengan dananya, dengan hartanya. Amin saudara. Jangan bilang gini, Pak, nanti Pak, kalau saya sudah bayar PLN, PAM, anak sekolah, dan semua kebutuhanku dipenuhi, baru aku akan kasih persembahan untuk gereja. Sisanya Pak, saya kasih tahu saudara, tidak akan ada sisa. Enggak bakal ada sisa. Kita kan banyak godaan saudara. Sisa sedikit, wah ini ke mall enak nih. Ya kan? Waduh ke mall ini banyak sale, sale-sale. 60%, 70%. Kalau kasih gereja, ini yang terakhir nih. Ini lagi sale nih, 75%. Saudara tergoda. Saudara, saya adalah pendeta yang suka terus terang soal keuangan. Supaya saudara diberkati. Serius saudara, serius. Kita juga diberkati. Kalau kita memberikan untuk Tuhan yang terbaik. Jangan nunggu sisa-sisa. Kita belajarlah dari janda Sarfat. Dia miskin. Dia kekurangan. Dia kelaparan. Hanya ada segenggam tepung dan sebuli minyak kecil. Dia itu harta satu-satunya dimiliki. Tapi Tuhan bilang ini, berikanlah untuk hambaku Elia. Perintah Tuhan. Akhirnya datanglah Elia. Ibu janda, beri aku air minum. Lakimu diambil, tunggu dulu. Beri aku makan. Kok begitu? Lu gak tahu gue lagi kelaparan? Lu gak tahu gue lagi miskin? Lagi mau mati nih? Ini loh segenggam tepung dan sebuli minyak. Tidak saudara. Dia bilang ini ada tepung sedikit, ada sebuli minyak sedikit. Aku akan makan untuk anakku dan aku akan mati. Tapi dia bilang, berikan pada aku dulu. Maka terjadi mujizat. Ya kan? Akhirnya si janda itu masak yang terbaik. Ya, diolah dan diberikan pada Elia. Ketika diberikan oleh Elia, apa terjadi saudara? Terjadi mujizat. Janda itu memberikan yang terbaik. Dia ada, Elia tunggu. Kalau aku sisa, aku berikan untuk engkau. Kalau ada sisa makanan untuk engkau. Sisa minuman untuk engkau. Sisa minyak untuk engkau. Tidak. Diberikan untuk Elia dulu. Karena perintah Tuhan. Dia tidak melihat diri sendiri. Tapi begitu dia memberikan terbaik untuk Elia. Baru terjadi mujizat. Ada mujizat dalam memberi. Saudara, perhatikan hidup kita. Selama kita kekurangan. Di tahun 2020 banyak anak-anak Tuhan kekurangan. Banyak anak-anak Tuhan menderita karena keuangan. Sudahkah kita tetap memberi atau kita berhenti memberi karena kekurangan? Coba ingat-ingat. Selama 2020 di saat sudah kekurangan uang, di saat kerjaan kurang baik, bisnis kurang baik, tapi sudah tetap memberi pada pekerjaan Tuhan. Sudahkah? Kalau saudara tetap memberi pekerjaan Tuhan pada Tuhan terbaik, mujizat pasti terjadi. Pasti dipelihara Tuhan. Justru saya katakan kita justru diberkati saat COVID-19. Selama tahun 2020 semua terjadi ini, semua kita beli susu sekarang saat kita kekurangan saudara. Karena memang berat. Memberi dalam kekurangan berat. Kalau kita berkelimpahan itu gampang sekali. Tapi kalau kita memberi dalam kekurangan, itu yang Tuhan acung jempol. Ada janda miskin, ada orang kaya datang ke gereja, rumah ibadat. Tuhan melihat persembahan, orang kaya memberi banyak, jandanya kasih 2 peser, harta satu-satunya. Tuhan berkata, orang inilah yang dibenarkan Tuhan. Karena orang kaya ini memberi banyak dalam kelimpahan, tapi orang miskin ini memberi dalam kekurangan. Saudara, tidak mudah kita memberi dalam kekurangan. Kita tidak mudah memberi dalam kesusahan. Tapi Tuhan memberikan nilai tambah. Pahala yang besar, mujizat yang terjadi saudara. Kalau kita memberi yang kita kaya gampang, memberi gampang.
Tapi kalau kita memberi dalam kekurangan, dahsyat sekali. Jadi saudara, kita berikan yang terbaik. Tapi kita memberi, jangan sampai kita bilang, Tuhan aku memberi, nanti tolong ganti 100 kali lipat. Itu mah bukan memberi saudara. Itu namanya judi namanya saudara. Jangan ya. Jangan kita memberi karena kita memberikan Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Amin saudara. Jadi harus kita benar-benar lakukan yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, tapi ini mungkin setengah jam lagi saudara ya. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus ya tidak binasa tetapi hidup kekal di surga. Kita kalau tidak terima Yesus kita adalah orang binasa. Karena hakikatnya ya setiap orang itu berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita seharusnya binasa, mati. Semua orang harusnya mati, masuk neraka. Tetapi melalui Yesus kita bisa hidup kekal. Pak, saya nggak pernah berbuat dosa, Pak. Saya nggak pernah membunuh. Alkitab berkata, kalau kita membenci saudara kita, itu sudah membunuh. Pak, saya nggak pernah berzina, nggak pernah main perempuan atau main laki sampai sekarang, ya kan? Loh, nggak adil dong kalau nggak main perempuan, saya satu nggak disebut juga. Nggak berzina maksudnya. Tetapi ketika engkau melihat lawan hidup saudara, wanita, dan timbul hawa nafsu, itu sudah berzina dalam hati. Pak, saya tidak neko-neko, keluarga baik, keluarga pendeta, dia berbuat dosa, tidak buat macam-macam Pak. Tetapi kita berkata, kalau kita tahu berbuat baik dan tidak melakukan, itu sudah dosa. Jadi pokoknya setiap orang itu sudah dikandung dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh, kita semua dikandung dalam dosa. Dan kita harusnya binasa. Tetapi Tuhan itu baik, berikan anak yang tunggal supaya selamat saudara. Saya ketemu orang yang tidak kenal Yesus. Ya. Saya bilang gini, kamu kalau mati kira-kira kemana? Surga atau neraka? Bilang surga dong, enak aja masa neraka. Bilang gitu. Oh pede saudara, surga dong masa mati masuk neraka. Dia bilang gitu kan. Kamu masuk surga dasarnya apa? Apa alasannya kamu bilang kamu masuk surga? Saya baik Pak, saya banyak amal. Oh ya, kalau banyak amal masuk surga? Koruptor amal gak? Amal juga dong. Ya kan? Orang percaya gini, kalau perbuatan baik kita ditimbang. Ini baik, ini jahat. Kalau jahatnya lebih banyak kita masuk neraka. Kalau jahatnya lebih dikit kita masuk surga kan? Nah kalau orang koruptor, korupsi 1 miliar. Kira-kira kalau 600 juta dikasih ke amal, masuk mana saudara? Pak masuk surga dong Pak, amalnya lebih besar. Ya kan? Bisa aja orang korupsi terus, 1 miliar. Nanti 400 sumbang ke gereja, ke panti asuhan, ke orang-orang miskin. Yang 400 aman dia masuk surga. Enggak demikian, kalau surga ditentukan dari amal kita, maka yang miskin-miskin kasihan saudara. Enggak kebagian surga. Iya dong, yang kaya-kaya masuk surga semua. Bisa amal kok. Saudara, amal kita tidak bisa membawa kita ke surga. Ingat itu. Kenapa? Kita amal tujuannya untuk ke surga, itu salah besar. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Saya katakan lagi, surga tidak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa saudara. Banyak orang demikian, Pak saya amal supaya masuk surga. Amal harusnya timbul dari hati yang percaya Yesus, terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baru kita ada kebaikan, kemurahan, itu kata Kristus, baru kita bisa amal. Dan amal kita jadi pahala kita di surga, harta di surga. Tapi kalau kita hanya amal, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amal kita sia-sia. Kenapa? Kita masuk neraka saudara, tidak ada gunanya. Ya kan? Sebab kunci atau password masuk surga adalah Yesus Kristus.
Kalau kita nggak terima Yesus hari ini, amal saudara tidak ada artinya. Karena tidak akan masuk surga kita saudara. Jadi kita harus jangan salah. Amal harusnya timbul dari hati yang telah diselamatkan. Kita selamat dari ciptaan baru, punya heart of Christ, hati Kristus, murah hati, memaafkan, mengampuni, ya kan? Terus punya hati yang penguasaan diri, kesabaran, ketekunan semua. Baru kita bisa amal dan amal kita akan numpuk di surga. Kita pulang bawa harta banyak. Jadi jangan salah saudara, juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus, tidak yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus dari surga adalah anak Allah. Maka putuskan hari ini saudara, jangan sampai kita terlambat ya. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Arti selalu saya tampilkan. Kita ingat bahwa Yesus sendiri berkata, akulah jalan ke surga. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Kalau kita percaya Yesus, kita akan hidup benar. Dan bahkan kita masuk ke surga. Karena jalan ke surga hanya melalui Yesus. Tidak ada seorang nabi pun. Ya, di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang berkata, aku jalan ke surga. Tidak ada. Hanya Yesus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tokoh agama boleh banyak. Tidak ada satu pun orang yang berani ngomong, akulah orang benar. Akulah hidup. Akulah jalan ke surga. Tidak ada. Hanya Yesus. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan. Mana ada sih orang yang berani ngomong gitu? Kamu percaya aku, ikut aku, pasti masuk surga. Enggak ada. Kecuali Yesus, karena dia tahu dia adalah anak Allah. Kisah para rasul mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas. Berkali-kali Alkitab berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang berkata, Pak itu nabi Pak. Hanya nabinya orang biasa. Tidak ada nabi bisa membuat mujizat seperti Yesus. Tidak ada nabi dilahirkan seperti Yesus. Udah diramalkan, udah dinubuatkan, udah dikatakan ribuan tahun sebelumnya. Cara lahirnya, cara matinya. Bisa semua udah tertulis sebelum Yesus lahir. Tidak ada satu orang pun di Alkitab saudara. Yang lahirnya, yang matinya, semua detail ditulis sebelum orang itu lahir. Nggak ada. Hanya Yesus. Maka kita bangga punya Yesus, punya Tuhan. Dia empunya surga saudara. Kita harus benar-benar percaya. Ya, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ya, kita tahun 2020 ini mungkin melakukan banyak kesalahan. Banyak waktu yang kita buang untuk stres, untuk susah, untuk cari uang, untuk kesana kemari. Tapi kita tidak pernah berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari Natal ini kita harus benar-benar percaya Tuhan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Maka tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan seutuhnya dalam segala hal. Keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, keluarga, rumah tangga dipulihkan. Dan bahkan kita dipromosikan oleh Tuhan. Amin saudara. Ayat yang terakhir saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ingat, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang pun berkata demikian. Hanya Yesus. Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita hidup di surga selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Yesus datang ke dunia supaya kita semua hidup selama-lamanya saudara. Jadi saudara, kita kalau masuk surga, kita bisa ketemu ya pendahulu-pendahulu kita yang kita kasih, yang mati mendahului kita. Karena di surga kita masih bisa saling kenal. Seperti orang kaya dan Lazarus saling kenal. Jadi mungkin oma kita, kakek kita sudah meninggal. Dan kita bisa bersama-sama mereka di surga saudara. Di surga tidak ada susah, tidak ada duka, tidak ada sakit penyakit. Semuanya indah bersama Yesus saudara. Ya,
Natal adalah kasih Allah yang terbesar. Natal adalah karya Allah yang terbesar bagi kita, saudara. Mari terima pemberian Allah untuk kita, itu Yesus Kristus. Terima, jangan terlambat, saudara. Mungkin di antara kita ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara renungkan, putuskan hari ini, saudara. Sebab Tuhan berkata, barang siapa percaya. Itu pilihan, bukan harus percaya, tidak. Barang siapa percaya, whosoever believeth in him. Jadi pilihan, surga neraka, saudara yang tentukan sendiri. Buka pintu hati saudara. Saudara mungkin berkata, Pak bisa gak Pak tunda dulu. Sebulan kemudian, saya pikir-pikir dulu Pak. Saya pikir-pikir dulu setahun kemudian, sebulan kemudian, seminggu kemudian. Mungkin besok kita sudah gak ada lagi. Tidak ada waktu lagi. Terlambat, saudara. Jangan sampai terlambat. Sekarang ini banyak orang yang mati mendadak, saudara. Jangan terlambat. Putuskan sekarang supaya saudara masuk surga dan tidak binasa. Ini tawaran, bukan paksaan. Barang siapa percaya, whosoever believe in him. Jadi pilihan saudara. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara boleh terima Yesus. Dan saya percaya kita jadi anak-anak Allah. Dan bahkan kita hidup di dalam naungan perlindungan Allah. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Dan tahun 2021 kita menjadi umat yang dipulihkan. Umat yang dibebaskan dari kesusahan-kesusahan, dari penderitaan. Bahkan kita, saudara, tahun depan Tuhan akan promosikan kita, saudara. Amin, saudara.